Shalom, perkenalkan nama saya Yusuf dengan NIM 224611175 dari kelas C2. Dengan saya, Hendrik Sari Rabone, dengan NIM 224611180, juga dari kelas C2. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas dua fondasi penting pemrograman, yaitu yang pertama operator aritmetika dan relasional yang krusial untuk perhitungan dan perbandingan data. Kemudian yang kedua, kita juga akan mendalami konsep loop atau perulangan, sebuah teknik esensial untuk membuat kode yang lebih efisien dan dinamis. Langsung saja kita masuk ke dalam video tutorial. Baik, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu. Sini kita masuk ke dalam terminal. Di sini juga terdapat modul sebagai pedoman dalam pemrograman ini. Yang pertama, operator aritmetika dan relasional. Kita masuk ke dalam operator aritmetika. Langsung saja. Baris pertama ini memberitahu sistem bahwa script ini harus dieksekusi menggunakan interpreter base. Berikutnya, di sini kita memberikan variabel bernama A dengan nilai integer 15. Berikutnya, ada kesalahan. Serupa dengan variabel A, di sini kita mengisi variabel dengan integer 7. Di sini kita akan memakai loop. Pertama, perintah digunakan untuk melakukan operasi aritmetika dasar. Kita menjumlahkan nilai A dan nilai B, lalu hasilnya disimpan ke variabel jumlah. Berikutnya, kurang operasi pengurangan antara A dan B, hasilnya akan disimpan di variabel kurang. Berikutnya, pada plate kali melakukan operasi perkalian antara A dan B, hasilnya akan disimpan di variabel kali. Untuk menampilkan hasil, kita tulis untuk menampilkan output ke terminal. Baris ini mencetak hasil penjumlahan dengan nilai 22. Berikutnya,
hasil untuk menampilkan hasil dari operasi pengurangan yang telah dilakukan sebelumnya. Kita menekan enter. Yang berikutnya echo hasil perkalian. Kesalahan. Kita ulang. Echo hasil perkalian mendapatkan nilai 105. Yang berikutnya let di sini menampilkan hasil apapun karena 15 dibagi 7 tidak bisa. Jadi kita menggunakan layout modulus atau bisa ditulis modul untuk melihat hasil jumlah yang tersisa. Klik modul. Di sini menampilkan sisa bagi adalah 1. Lanjut ke operasi relasional. Untuk percobaan 1 sudah saya clear supaya tidak bingung. Kita terus ulang saja untuk percobaan kedua. Memulai blok kondisi. Bagian dalam kurung siku adalah ekspresi yang dievaluasi. Minus equi berarti equal to atau sama dengan. Jadi ini memeriksa apakah nilai A sama dengan nilai B.
sini kita tulis jika kondisi if di atas dievaluasi menjadi benar atau true, maka semua perintah yang berada setelah 10 ini akan dieksekusi. Berikut pesan ini akan dicetak ke terminal hanya jika kondisi A atau EQ B bernilai benar. Berikutnya jika kondisi if dievaluasi menjadi salah atau false, maka perintah yang berada setelah else ini akan dieksekusi. Berikutnya pesan ini akan dicetak ke terminal jika kondisi A tidak sama dengan B. Untuk B adalah penanda akhir dari blok pernyataan kondisional atau pernyataan dari standar. Jadi hasilnya A tidak sama dengan B. Berikutnya kita masuk ke dalam percobaan yang ketiga. Baik, untuk perintah kedua sudah saya hapus atau percobaan kedua. Kita masuk ke dalam percobaan ketiga, yaitu conditional statements. Nah, untuk kondisi if else langsung saja kita ketikkan perintah berikut. Nah, ini adalah baris pertama di setiap script shell yang memberitahu sistem bahwa script ini harus dijalankan menggunakan program bash. Yang berikut nah, untuk A sama dengan 15 dan B sama dengan 7, nanti akan ini adalah sebuah variabel A dan variabel B dibuat dan diberi masing-masing nilai 15 dan juga 7. Kemudian yang berikutnya ini nantinya akan bertanya apakah nilai A sama dengan nilai B. Nah, dalam kasus ini 15 tidak sama dengan 7, jadi kondisi ini salah. Nantinya program akan melanjutkan ke elif berikutnya. Kemudian yang berikut lagi. Nah, nantinya ini akan memeriksa apakah nilai A sama dengan nilai B. Yang berikutnya lagi. Nah, ini nantinya akan bertanya jika if sebelumnya salah, sekarang apakah nilai A lebih besar dari nilai B?
Nah, dalam kasus ini 15 memang lebih besar dari 7, jadi kondisi ini benar. Kemudian yang berikutnya lagi, nah, untuk kode ini atau perintah ini, karena kondisi elif adalah benar, maka perintah di bawah 10 ini akan dijalankan. Yang berikutnya, nah, nantinya perintah ini akan menampilkan teks A lebih besar dari B ke layar atau konsol. Selanjutnya perintah setelah perintah ini dijalankan, program akan langsung melompat ke baris FI atau akhir dari blok if dan mengembalikan elif dan else yang tersisa. Yang berikutnya, nah, dan ini terkait dengan elif. Jika kondisi A dan B benar, maka perintah di bawah 10 ini akan dieksekusi. Karena dalam contoh A sama dengan 15 dan B sama dengan 7, kondisi A dan B adalah salah. Perintah di bawah 10 tidak akan dieksekusi. Yang berikut, nah, ini adalah perintah yang akan dijalankan jika A memang lebih kecil dari B. Karena dalam contoh kita, A tidak lebih kecil dari B. Baris ini tidak akan mencetak apapun. Nah, yang berikut yaitu, nah, untuk perintah else, ini adalah blok jika tidak ada yang cocok. Hanya perintah di bawah else ini akan dijalankan hanya jika semua kondisi if dan elif sebelumnya semuanya salah. Dalam contoh A sama dengan 15 dan B sama dengan 7, itu salah. Dan 15 lebih besar dari 7 itu benar. Penting karena kondisi ini benar, maka perintah echo A lebih besar dari B akan dieksekusi dan program akan langsung melompat ke FI. Dan else tidak akan pernah tercapai dalam skenario ini. Yang berikutnya, nah, perintah ini adalah pesan yang akan ditampilkan jika tidak ada satupun kondisi if atau elif yang terpenuhi. Nah, ini berfungsi sebagai penanganan kasus umum atau fallback. Nah, dalam contoh A15 dan B sama dengan 7, pesan ini tidak akan ditampilkan karena kondisi sudah terpenuhi. Yang berikut yaitu FI. Nah, ini adalah penanda akhir dari seluruh struktur ini, memberitahu sel bahwa blok kondisional telah berakhir, yaitu A sama dengan B sama. Untuk kondisi case exact else, langsung saja kita ketikkan perintah
Winbus ini sama seperti sebelumnya, ini memberitahu sistem untuk menggunakan bash. Yang kedua, untuk perintah ini akan menampilkan pertanyaan apa makanan yang kamu suka di layar. Memastikan bahwa kursor tetap di garis yang sama setelah pertanyaan dan nantinya akan menunggu input. Dan berikutnya, nah, untuk riwayat makanan, program akan berhenti dan menunggu pengguna mengetik sesuatu di keyboard dan menekan enter. Apapun yang diketik pengguna akan disimpan ke dalam variabel bernama makanan. Yang berikut, untuk program ini atau perintah ini, program akan memeriksa nilai yang ada di dalam variabel makanan. Yang berikutnya, nah, untuk perintah ini, jika pengguna mengetik versus pentol tanpa tanda kutip, maka Eko pentol Raja depan warduk debes, pesan pentol Raja depan warduk debes akan ditampilkan. Program kemudian akan keluar dari blok case. Yang berikutnya, nah, untuk program ini, pentor Raja depan warduk debes akan ditampilkan. Program kemudian akan keluar dari blok case. Yang berikut, untuk perintah ini, pentor Raja depan warduk debes akan ditampilkan. Yang berikutnya, kita ketik kata Indomie. Nah, jika pengguna mengetik Indomie, maka Eko Indomie telur ans, pesan Indomie telur ans akan ditampilkan. Yang berikutnya, di sini pesan Indomie telur ans akan ditampilkan. Yang berikutnya, program akan keluar dari blok di bagian perintah ini. Yang berikut,
lagi. Nah, untuk makanan ini makanan yang enak nanti akan ditampilkan di layar yang kemudian diberi yaitu kode atau perintah accept. Nah, untuk kata atau perintah accept ini nantinya menandakan bahwa ini adalah akhir dari program. Di sini terjadi kesalahan yang hasilnya sebenarnya nanti tertera di sini yaitu kata ini, yaitu makanan yang kamu suka nggak enak. Jadi mungkin ada beberapa kode atau kesalahan dalam penulisan. Baik, yang berikutnya kita masuk ke dalam modul 8, yaitu loop perulangan. Di sini ada sasaran, ada juga praktikum. Langsung saja kita masuk ke dalam percobaan 1, yaitu while loop, dimana di sini ada contohnya. Langsung kita masuk ke dalam perintahnya. Nah, di sini menganalisasi variabel A menjadi 0, kemudian masuk ke perulangan yang berlanjut selama A kurang dari 10. Di dalam perulangan dia mencetak nilai A dan kemudian menambah A dengan 2. Yang berikutnya for loop, di sini juga ada contoh. Langsung saja kita masuk ke perintahnya. Dari kesalahan 6. Di sini perulangan ini akan mencetak angka 1, 2, 3, dan 4 masing-masing pada baris baru. Yang berikutnya kita mencoba kode lain, yaitu
Pada yang kode kedua yang ini, perulangan ini mencatat 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing pada baris baru. Kemudian kita masuk ke dalam percobaan ketiga, yaitu until loop. Di sini juga ada contohnya. Langsung saja kita masuk ke dalam perintahnya. Nah, ini menginisialisasi A menjadi 0. Perulangan berlanjut sampai A tidak lagi kurang dari 10, yaitu ketika A lebih besar dari atau sama dengan 10. Ia akan mencetak A dan menambahkannya dengan 2 di setiap integrasi seperti pada layar ini. Di sini percobaan 1, 2, 3 sudah saya hapus. Kita masuk dalam percobaan keempat. Saya hapus karena supaya tidak terlalu memenuhi tempat. Kita masuk pada percobaan keempat, yaitu select loop. Kita klik dulu di sini. Kita enter. Kita beri tanda petik 2. Kita beri perintah atau kode. Tersedia. Ketikkan lagi. Kita beri perintah break, kemudian
kemudian kita beri perintah. Nah, untuk setiap perintah atau kode pada percobaan keempat itu membuat menu-minuman. Nah, berdasarkan pilihan pengguna, ia akan mencetak apakah item tersebut habis atau tersedia atau tidak ada di dalam daftar menu. Nah, kita masuk pada percobaan kelima, yaitu nesting loop. Langsung saja kita ketikkan perintah. Kemudian yaitu B sama dengan kemudian lagi Nah, pada baris kode percobaan 5 ini menunjukkan perulangan while luar atau loop 1 dan perulangan while dalam loop 2. Untuk setiap iterasi loop 1, loop 2 akan berjalan sepenuhnya sampai kondisinya terpenuhi. Baik, di sini video tutorial atau tampilan pada percobaan 5 modul 8 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video tutorial kami kali ini. Semoga video tutorial kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.